اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video ini, silahkan simak kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video. Lihat juga bagaimana cara menerapkan praktek belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan membahas mengenai makhraj dan sifat huruf ra dan akan mempraktekannya pada halaman 9 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf ra. Huruf ra dikeluarkan dari ujung lidah sedikit lebih ke punggung lidah, menempel pada gusi gigi seri atas dekat dengan makhraj nun. Tarful lisan ma'a ma yuhadhihi minal lithati qariban min makhrajin nun. Silakan perhatikan, ini adalah ujung lidah, tarful lisan, maksudnya atas ujung lidah, ditempelkan kepada gusi gigi seri atas. Makhraj huruf ra ini berdekatan dengan makhraj huruf nun dan huruf lam. Untuk makhraj ra itu lebih ke dalam, lebih ke punggung lidah dibanding dengan huruf nun dan huruf lam. Namun demikian pada praktiknya huruf ra, lam, nun itu sangat berdekatan titik makhrajnya. Sekarang mari kita lihat sifat huruf ra. Yang pertama adalah al-jahr, yang berarti terang, jelas, ketika berharokat dibunyikan dengan tidak mendorong udara. Tidak dengan cara ro, tidak dengan mendorong udara. Perhatikan ro, ri, ru, ro, ri, ru, ro, ri, ru. Selanjutnya huruf ra memiliki sifat at-tawassut bainar rakhawah wa syiddah, antara tidak tertahan dan tertahan. Berarti saat sukun, huruf ra dibaca tidak langsung terhentak atau tertahan dan juga tidak mengalir. Perhatikan ar, tidak ar, tertahan langsung, atau ar, mengalir atau terjadi banyak getaran. Ini tidak demikian, karena huruf ra memiliki sifat bainar rakhawah wa syiddah, antara tertahan dan tidak tertahan. Huruf yang memiliki sifat yang sama atau wasut atau bainar rakhawah wa syiddah adalah lam, mim, nun, ain, dan huruf ra. Sifat yang ketiga adalah al-istifal, pangkal lidah rileks, posisi di bawah. Huruf ra memiliki kekhususan karena huruf ra terkadang dibaca dengan isti'la atau dengan tebal. Salah satunya adalah saat berharokat fathah dan berharokat dhammah. Perhatikan ra, ra, ra. Pangkal lidah naik saat berharokat fathah, tidak dibaca ra, 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 tapi ra. Pangkal lidah naik sehingga suara seperti sedikit menebal. Kemudian saat kasroh dibaca dengan istifal, ri, ri, ri. Kemudian saat dhammah dibaca dengan isti'la kembali, ru, ru, ru. Tidak ru, ru, ru. Tidak demikian, namun ru, ru. Perhatikan ro, ri, ru, ro, ri, ru. Lalu kenapa sifatnya adalah istifal, tidak isti'la? Karena huruf ra tidak selamanya isti'la, maka sifatnya adalah istifal. Meskipun terkadang untuk kondisi tertentu huruf ra dibaca isti'la, atau dengan menegangkan pangkal lidah atau dengan menaikkan pangkal lidah. Kapan
huruf ra ini dibaca isti'la dan kapan huruf ra ini dibaca istifal atau tebal dan tipis, silakan tonton video metode Ad-Jani jilid 3 halaman 2 dan 3 atau di jilid 7 metode Ad-Jani pada buku teori tajwid, bisa dilihat penjelasannya. Sifat selanjutnya adalah al-infitah. Berarti saat membaca huruf, posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka, tidak tertutup. Tidak dibaca ro, tetapi ro. Terbuka namun pangkal lidah saja yang naik ke atas. Ro. Saat fathah tidak dibaca dengan membulatkan bibir. Ro, tapi ro. Perhatikan sekali lagi. Ro, ri, ro. Ro, ri, ro. Sifat selanjutnya adalah al-idlaq. Karena huruf ra ini termasuk huruf yang makhrajnya berada di ujung, sehingga ketika membaca huruf tidak ada tahanan sama sekali sebelum keluar huruf dan dibaca secara lancar atau cepat. Dia langsung keluar ra dengan ringan dan cepat ra. Tidak ada ro, tidak demikian, namun ro. Sama dengan huruf lain yang memiliki sifat idlaq seperti ma, ba, demikian. Jadi tidak ada tahanan. Jika ada tahanan, maka dia otomatis biasanya menambah getaran, dan ini tidak dibenarkan ketika membaca huruf ra. Dia cepat, lancar, tidak ada tahanan karena sifatnya adalah idlaq. Sifat huruf ra selanjutnya yang tidak memiliki lawan atau sifat khusus, yang pertama adalah al-inhiraf, tergelincirnya atau menyimpangnya suara huruf karena terhalang oleh lidah. Ra. Kemudian sifat khusus yang kedua dari huruf ra adalah takrir, bergetarnya ujung lidah dengan getaran yang ringan. Jadi saat mengucapkan huruf ra itu ada getaran namun tidak berat. Ra, ringan saja. Ra, tidak juga ra, tidak, namun ringan atau terjaga getarannya. Ra. Mari kita perhatikan. Ra tidak dibaca ro, tapi ro. Tidak dengan membulatkan bibir. Ro, perhatikan. Namun ra tegang pangkal lidahnya karena tafkhim. Ro, ri, relax, ri, kemudian ro, tegang karena tafkhim. Ro, tidak ro, namun ro, sehingga dibaca ro, ri, ro, ri, ro. Kemudian saat sukun perhatikan ar, tidak dibaca ar atau ar karena sifatnya yang bainiyah atau tawassut. Ar, dan di sini harus tebal karena sebelumnya fathah. Ar, tidak ar tetapi ar. A-nya istifal, ar. Kalau dipanjangkan demikian, ar. Ketika tasydid dibaca ar-ra. Tidak dibaca ar-ra atau ar-ra, namun ar-ra. Demikian. Selanjutnya saat di tengah kalimat, sukun di tengah kalimat juga sama, tidak terpisah dengan huruf yang ada di depannya. Perhatikan, tidak dibaca yarzuku, tetapi dibaca yarzu. Langsung dari ar ke zu. Yarzuku. Demikian sifat dari huruf ra. Kesalahan yang biasa terjadi saat membaca huruf ra yang pertama adalah dibunyikan dengan mengandung takrir yang berlebih. Contoh Ar-Rahman. Getarnya berlebih
dan tekanannya kuat, sementara takrir adalah getaran yang ringan, kemudian hurufnya idlaq sehingga tidak ada tekanan pada titik makhraj, dia keluar dengan cepat. Ar-Rahman, tidak Ar-Rahman. Kemudian dibunyikan dengan takrir yang kurang atau tidak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahman, atau Al-Rahman, Al-Rahman, Ar-Rahman. Karena ingin menghindari takrir yang berlebih, justru menghilangkan takrir. Perhatikan, sebaiknya dibaca Ar-Rahman. Demikian. Kemudian, tidak disertakannya tebal dan tipis huruf. Mengenai ini nanti silahkan dilihat pada jilid 3 halaman 2 dan 3 atau jilid 7 halaman 26 dan 27. Contohnya, mar dibaca mar. Mar harusnya mar. Karena dibaca tafkhim. Mar'a. Mar'a. Kemudian, mir dibaca tipis. Mirsa tidak dibaca mirsa. Selanjutnya contoh mirsa, mir dibaca tebal karena di depannya ada huruf shad atau huruf isti'la. Mirsadun dibaca mirsadun. Jadi tidak disertakan tebal dan tipisnya huruf sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini kesalahan yang biasa sering terjadi. Yang pertama, takrir terlalu lama atau terlalu banyak, ra atau ar-Rahman, atau takrir tidak ada, ra, ar-Rahman atau al-Rahman atau at-Rahman. Kemudian tebal dan tipis tidak dipasangkan pada huruf ra. Contohnya mar'a, harusnya mar'a. Demikian kesalahan yang biasa terjadi. Selanjutnya mari kita praktik berlatih mengucapkan huruf ra dengan 3 harokat dasar, yaitu fathah a, kasrah i, dan dhammah u. Ketiga harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Perhatikan. A, i, u. A, i, u. Dibaca secara sempurna, tidak dibaca a, tetapi a, kemudian tidak dibaca e, tetapi i, kemudian u dengan membulatkan bibir. Mari kita praktik membaca huruf ra pada halaman 9 jilid 1 metode Ad-Jani. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ra, ra. Ri, ri. Ru, ru. Ra, ri, ru. Dha, dhi, dhu. Da, di, du. Ra, ri, ru. Ha, hi, hu. Ja, ji, ju. Ta, ti, tu. Kha, khi, khu. Tha, thi, thu. Ra, ri, ru. Pada bagian bawah dibaca jim, ha, kha, dal, zal. Ra, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Untuk memastikan apakah murid sudah lancar dan menguasai halaman ini, bisa dibaca secara terbalik dan secara acak. Seperti contoh, ru, ri, ra. Thu, thi, tha. Khu, khi, kha. Tu, ti, ta. Ju, ji, ja. Hu, hi, ha. Ru, ri, ra. Atau dibaca secara acak seperti contoh, hu, ja, khu,
thu, thu, ra, ri, ru, si, ti, hi, jim, kha, zal, ra, jim, ra. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sementara untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jangan lupa share video melalui akun-akun media sosial Anda. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba, bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba, bi, bu. Atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi, bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a. U, i, a. U, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat,
setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqana